Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Faktor Sosial Pemerolehan Bahasa. Nama kelompok adalah saya sendiri, Adinda Dwi Istiqomah, NIM 196005. Saya Vista Putri Pramadani, NIM 196026. Saya Tara Rita Marabani, NIM 196018. Perkenalkan, nama saya Amelia Sulistiawan, NIM 196024. Proses penguasaan bahasa pertama dan kedua. Sebagaimana proses kemampuan bahasa pertama, kemampuan bahasa kedua pun untuk mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan kompetensi fonologi. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik. Untuk dapat berbahasa B1 dan B2 dengan baik, seseorang harus menguasai tiga kompetensi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara proses yang terjadi pada kemampuan bahasa 1 dan kemampuan bahasa kedua. Yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah bagaimana proses pemerolehan bahasa, terutama bahasa kedua, dan bagaimana faktor sosial yang mempengaruhi proses pemerolehan bahasa tersebut. Ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua. 1. Proses belajar bahasa bersifat secara sengaja. 2. Berlangsung secara terdidik berada di sekolah. 3. Lingkungan sekolah yang menentukan. 4. Motivasi si pendidik tidak sekuat saat mempelajari bahasa pertama. 5. Waktunya terbatas. Menurut Tarigan 1998 halaman 125-126 ada 3 ciri proses pembelajaran bahasa kedua. 1. Pembelajaran bahasa kedua adalah manusia. 2. Pembelajaran berlangsung dinamis. 3. Pembelajaran berlangsung dalam suasana responsif. Faktor yang mempengaruhi penguasaan berbahasa, terutama bahasa kedua. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penguasaan berbahasa, terutama adalah bahasa kedua, yaitu 1. Faktor motivasi atau Benson 1988 menyatakan bahwa kekuatan motivasi dapat menjelaskan mengapa anak yang normal sukses mempelajari bahasa ibunya. Sumber motivasi itu ada 2, yaitu dari dalam dan dari luar diri. 2. Faktor usia. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibanding dengan orang dewasa. Bambang Rejunaidi 1990. Perkembangan pada bahasa sesuai dengan tingkat usia anak. 1. Fase usia beberapa bulan pertama. 2. Tahap babbling. 3. Permulaan pemahaman bahasa. 4. Permulaan komunikasi ujaran yang dibedakan. 5. Tahap akhir anak memanipulasi struktur sintaksia bahasa bebas. Strategi kemampuan berbahasa terhadap bahasa kedua. Strategi belajar yaitu tindakan khusus yang dilakukan oleh pembelajar untuk mempermudah, mempercepat, lebih mudah memahami secara langsung, lebih efektif, dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang baru. Macam-macam strategi kemampuan bahasa terhadap bahasa kedua menurut Oxford 1992. Strategi langsung adalah strategi yang melibatkan secara langsung sasaran bahasa terhadap pembelajaran. 2. Strategi secara tidak langsung adalah strategi untuk pengaturan bahasa secara umum. Strategi efektif yang membantu mengurangi rasa bosan dalam bahasa dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 1. Mengurangi kecemasan. 2. Memotivasi diri. 3. Mengontrol temperatur emosi diri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.